Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam kepada para penonton dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusuf Jatmiko, mahasiswa Prodi PBA dari Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Di sini saya akan menjelaskan terkait geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Kita mulai. Adapun yang pertama yaitu geopolitik. Secara bahasa, geopolitik ini diambil dari pada bahasa Yunani yaitu geos yang berarti wilayah dan politeia yang tersusun dari dua kata yaitu polis yang berarti kota dan negara serta teia yang berarti kebijakan atau urusan. Secara istilah, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari faktor geografi terhadap atau pengaruhnya terhadap ketatanegaraan. Selain itu, geopolitik ini juga adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografis. Jadi singkatnya, geopolitik ini adalah kebijakan politik suatu negara yang dipengaruhi oleh geografis negara tersebut. Dalam geopolitik ini ada beberapa teori yang pastinya ada dalam suatu geopolitik suatu negara. Adapun teori pertama yaitu teori ruang dan teori kekuatan, serta teori ini beranggapan bahwa letak geografis dari suatu negara dapat menentukan baik buruknya suatu keadaan politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Teori pertama ini beranggapan bahwa letak geografis suatu bangsa atau semakin strategisnya geografis suatu bangsa, maka akan mempengaruhi dan mendukung kemajuan di bidang politik, ekonomi, budaya, dan teknologi negara tersebut. Jadi semakin baik geografis negara tersebut, maka akan lebih unggul daripada negara yang memiliki letak geografis lebih rendah atau dibanding negara awal. Adapun teori kedua, teori ini adalah teori yang berkebalikan atau bertentangan dengan teori pertama, di mana wawasanlah yang menentukan suatu geopolitik negara, bukan daripada letak geografis. Teori-teori wawasan ini adalah yang pertama, teori wawasan benua. Teori ini menyebutkan siapa yang dapat menguasai daerah jantung yaitu Eropa dan Asia, maka akan dapat menguasai dunia. Lalu teori kedua yaitu teori wawasan bahari. Teori ini menyebutkan siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, dan siapa yang menguasai perdagangan akan menguasai kekayaan negara yang pada akhirnya akan mendapatkan kekuasaan dunia. Yang ketiga yaitu teori wawasan dirgantara. Teorinya yaitu kekuatan di udara mempunyai daya tangkis yang andal terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkan kandang lawan itu sendiri. Latar belakang dari munculnya teori ini yaitu atas dasar kemajuan industri terutama dalam bidang penerbangan. Adapun teori terakhir yaitu teori wawasan kombinasi. Nicholas J. Spikeman mengeluarkan teori daerah batas atau wawasan kombinasi, yaitu menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara didasarkan atas dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara tersebut. Melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini secara bahasa diambil dari kata bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan dan nusa yaitu kesatuan ataupun kepulauan serta dua samudra. Jadi wawasan Nusantara ini adalah cara pandang negara terhadap kesatuan yang dipengaruhi oleh kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Adapun secara istilah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan.
Yang terakhir terkait wawasan Nusantara, yaitu implementasi kita terhadap wawasan Nusantara. Di sini saya mengambil dari 4 sektor, yaitu yang pertama keamanan dan pertahanan. Implementasinya yaitu adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela tanah air pada setiap personal. Maksudnya di sini adalah menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme yang mana harus siap membela tanah air ini ketika menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sektor kedua yaitu pelaksanaan yaitu politik, yaitu pelaksanaan kehidupan berpolitik yang sehat dan adil. Contohnya adalah pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Dari sektor politik ini, setiap personal itu diharuskan mengerti, memahami, serta menguasai apa itu politik sehingga bisa saling mengingatkan, mengawasi, dan demi terwujudnya politik yang sehat dan adil di negara Indonesia. Sektor ketiga yaitu ekonomi, yaitu memanfaatkan kekayaan alam Nusantara untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian alamnya dan terus menjaganya. Bukanlah suatu kesalahan kita memanfaatkan keuntungan geografis negara kita dengan tetap melihat dan menjaganya. Adapun sektor terakhir dan bisa kita sebut dengan sektor yang paling sensitif yaitu sektor sosial budaya. Anti rasis dengan menghormati keberadaan suku, budaya, adat istiadat, ras, warna kulit, dan agama. Tidak saling memojokkan atau mendiskriminasi yang selainnya. Sektor ini adalah sektor yang paling sensitif karena beberapa peristiwa besar, beberapa perpecahan yang sangat mengganggu kestabilan negara ini semua berawal dari sektor sosial budaya. Maka sektor ini yang harus harus mendapatkan perhatian lebih demi terciptanya implementasi wawasan Nusantara. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya terkait geopolitik dan wawasan Nusantara. Semoga membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.